Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan dengan sedikit simulasi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan seperti halnya, jika saya tidak punya pilihan caleg, lalu harus bagaimana? Atau pertanyaan seperti, jika saya mencoblos partainya saja, suara partai itu untuk siapa dan apa pengaruhnya? Simak penjelasannya berikut ini. Dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4% dari total suara sah nasional. Artinya, parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam pemilu 2019 ini, maka partai-partai tersebut tidak berhak memiliki kursi di parlemen DPR RI. Lalu bagaimana cara menghitung suara partai ini sehingga mereka bisa dinyatakan lolos atau tidak lolos? Berikut adalah simulasinya. Pertama, akan dihitung terlebih dahulu berapa jumlah total suara yang masuk secara nasional, yang dihimpun dari seluruh provinsi di Indonesia ditambah jumlah suara yang didapat dari pemilih luar negeri. Misal, dari 34 provinsi ditambah suara pemilih dari luar negeri, didapat bahwa total suara yang masuk yaitu sebanyak 180 juta suara. Namun suara yang dinyatakan sah sebanyak 175 juta suara saja, sedangkan 5 juta suara lainnya dinyatakan tidak sah. Maka jika dihitung berdasarkan ambang batas parlemen yang ditetapkan yaitu sebesar 4% dari total suara sah nasional, maka ambang batas parlemennya adalah 4% dikali 175 juta atau sama dengan 7 juta suara. Nah, selanjutnya akan dihitung perolehan suara dari masing-masing partai peserta pemilu. Misal dari 16 partai pemilu 2019 ini, ternyata hanya 5 partai yang memiliki total suara sah di atas 4%. Maka hanya 5 partai itulah yang akan dihitung untuk memperebutkan kursi di DPR RI. Lalu bagaimana dengan nasib 11 partai yang tidak lolos? Mau tidak mau, rela atau tidak rela, berapapun suara dari partai tersebut akan dinyatakan hangus dan tidak berhak ikut serta dalam perebutan jatah kursi di DPR RI. Itulah tadi kenapa Anda selalu disarankan bila pun Anda tidak memiliki pilihan caleg, maka cobloslah lambang partainya saja. Karena suara partai yang Anda coblos itulah yang akan dihitung untuk menentukan partai tersebut lolos atau tidak lolos di parlemen nanti. Lalu partai mana yang sebaiknya Anda coblos? Sebagai negara demokrasi, maka mencoblos partai manapun yang Anda inginkan adalah hak pribadi Anda. Akan tetapi bagi Anda yang telah memiliki jagoan dalam kandidat capres dan cawapres, ada baiknya Anda mencoblos partai manapun yang berada di gerbong koalisi capres dan cawapres jagoan Anda. Apabila Anda pendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, silakan Anda bisa mencoblos salah satu partai seperti halnya PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, atau Partai Bulan Bintang. Sedangkan bagi Anda pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, silakan Anda bisa mencoblos salah satu partai seperti halnya Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, atau Berkarya. Atau ada juga pilihan partai yang tidak masuk ke dalam koalisi manapun, yaitu Partai Garuda. Lalu bagaimana apabila Anda telah memiliki caleg untuk dicoblos? Silahkan coblos nama caleg Anda dengan benar dan sah, maka secara otomatis suara Anda akan dihitung sebagai satu suara caleg sekaligus satu suara untuk partai di mana caleg tersebut berada. Bagaimana jika Anda ternyata memiliki lebih dari satu partai yang ingin Anda coblos? Ingat, apabila Anda mencoblos lebih dari satu partai dalam satu lembar surat suara, maka surat suara Anda akan dinyatakan tidak sah. Jadi sekali lagi, jikapun Anda tidak memiliki caleg untuk dipilih, maka cobloslah partainya saja. Namun harus diingat bahwa ketentuan ambang batas 4% ini hanya berlaku untuk perebutan jatah kursi di DPR RI saja. Sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak dikenakan ambang batas. Bagaimana? Masih belum jelas? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa.